Debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Kupang, pasangan sahabat Yonas Saleyan dan Aloysius, soroti program Command Center. Erupsi Gunung Leutobi laki-laki sebabkan pembatalan penerbangan intra-provinsi NTT. Sejumlah anak-anak berusia 4 hingga 7 tahun mengikuti Kids Cooking Class di Hotel Harper Kupang. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lain. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya Novita Lelokenda, selamat menyaksikan Timur Sepekan di Timor TV, ini TV Ketong. Calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Kupang tahun 2024, nomor urut 1, Alex Hunay dan Ishak Nuka, janjikan pelayanan berbasis teknologi melalui ajang debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kupang menggelar debat calon wali kota dan wakil wali kota pada 2 November 2024 di Hotel Kristal Jalan Timoraya. Dalam debat ini, pasangan Alex Hunay dan Ishak Nuka janjikan terapkan pelayanan berbasis teknologi sebagai pilar tata kelola berbagai sektor lingkup pemerintahan. Beberapa program kerja yang akan dibuat adalah penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik untuk mendukung Kupang Smart City pada pilar tata kelola pemerintahan, ekonomi, lingkungan hidup, mobilitas hidup, dan sektor publik. Selain mendorong program pelayanan berbasis elektronik, pasangan ini juga berkomitmen mendorong sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Bidang ekonomi kreatif yang inklusif berbasis pariwisata, industri rumah tangga, perikanan, dan keuangan antara lain membangun penampungan ikan bagi nelayan, mendorong industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, memberi bantuan modal usaha perikanan, mengoptimalkan industri pariwisata, dan membantu. Paket ini juga berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia sebagai bentuk optimalisasi pelayanan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Debat kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang 2024 yang mengusung tema Kota Kupang menuju Smart City dan Green City. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang nomor urut 2, Yonas Saleyan dan Aloysius Sukardan, soroti program Command Center dari pasangan Christian Widodo dan Serena Francis. Debat kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang yang berlangsung pada Sabtu 2 November 2024 pukul 7.00 WITA di Hotel Kristal Kupang tampak berjalan meriah dan penuh antusiasme dari para simpatisan. Ketua KPU Kupang Ismail Manu membuka acara dengan memberikan apresiasi terhadap kelancaran debat pertama dan berharap debat kali ini kembali menjadi sarana edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dengan tema Kota Kupang menuju Smart City dan Green City. Pada kesempatan ini, paket sahabat calon wali kota Kupang nomor urut 2 Yonas Saleyan mengkritik program Command Center yang diusung pasangan calon nomor urut 5 Christian Widodo dan Serena Francis yang dianggapnya sulit untuk diterapkan dalam pengelolaan data kependudukan, yang mana pasangan Christian Widodo dan Serena Francis menyampaikan bahwa program Command Center yang mereka tawarkan merupakan solusi untuk mengatasi ketidakakuratan data kemiskinan di Kupang dan akan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait kondisi di lapangan. Kalau kita berbicara data yang ada tentang orang miskin atau berpenghasilan rendah, itu tidak sama. Jadi pengalaman kami mengelola pemerintahan ini di kota ini, walaupun kita pusat dari segala macam pusat, tapi berkaitan dengan data. Oleh karena itu kita rubah sistem. Kalau kami dua jadi prioritas data dari RT RW seperti apa yang disampaikan paslon nomor 1.
Tentang comment center itu saya kira itu di atas kertas. Ya, karena Pak Jokowi sudah terbitkan itu dompet ingat. Tidak bisa kita buat aplikasi selain yang ada. Semua terkoneksi di situ. Ini hanya buang-buang anggaran saja. Kita omong terlalu besar. Ya, tapi kemampuan kita tidak begitu. Ya, kita lihat keuangan kita. PAD aja tidak sampai 200 miliar. Dan kita jangan ngomong hal-hal, kita omong fakta. Debat ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada masyarakat mengenai visi, misi, serta program kerja yang diusung setiap pasangan calon, terutama upaya menjadikan Kota Kupang sebagai kota yang cerdas dan ramah lingkungan. Diharapkan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik demi masa depan Kota Kupang yang lebih baik. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Jelang perhelatan pemilihan wali kota Kupang, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, George Melkianus Hadjo dan Theodora Ewalde Taek, janjikan akan menghadirkan pengolahan sampah yang menguntungkan masyarakat. Ajang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tinggal menghitung hari, berbagai gagasan seperti ide dipaparkan. Dalam helatan kali ini, nuansa yang sama juga terjadi di Kota Kupang dalam debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota Kupang pada 2 November 2024. Pasangan calon George Melkianus Hadjo dan Theodora Ewalde Taek yang sering disapa dengan istilah gacor menjanjikan akan mengadakan sistem pengelolaan sampah yang menguntungkan masyarakat. Kami juga akan melakukan program Teluk Kupang bersih dari sampah. Pada bagian Smart Environment, kami juga akan melakukan pengelolaan sampah berbasis digital di setiap kelurahan, sehingga sampah tidak lagi menjadi persoalan, tetapi menjadi berkat bagi semua warga masyarakat Kota Kupang. Setelah mendorong program pengelolaan sampah berbasis digital, paket gacor juga menekankan akan mendorong program pembangkit listrik berbasis sampah melalui kolaborasi bersama pihak pembangkit listrik negara. Pada bagian yang tidak terpisahkan juga adalah kami akan mendorong kerjasama dengan PLN dalam hal ini pembangkit listrik co-firing sampah yang saat ini di Kota Kupang yang terjadi adalah pembangkit listrik co-firing biomasa. Tapi kami yakin bahwa Kota Kupang memiliki produksi sampah yang cukup tinggi setiap harinya, maka energi yang terbarukan harus kita dorong melalui PLN pembangkit listrik co-firing. Paket gacor berkomitmen menerapkan sistem pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pada debat kedua pemilihan wali kota Kupang, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Jeffrey Ryukore dan Lucia Adinda Liburaya, siap melanjutkan dan mengembangkan program Smart City dan Green City yang telah dimulai selama kepemimpinan Jericho, melalui penerapan 6 pilar untuk kemajuan Kota Kupang. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang nomor urut 4 Jeffrey Ryukore dan Lucia Adinda Liburaya menargetkan pengembangan Smart City melalui pembangunan ekosistem digital di Kota Kupang. Menurut Jeffrey, Smart City membutuhkan sinergi antara infrastruktur, suprastruktur, dan sumber daya manusia. Selama masa kepemimpinannya, 6 pilar Smart City mulai diimplementasikan, seperti Smart Governance dengan aplikasi penghemat anggaran, dan Smart Branding melalui pengembangan taman kota dan ikon yang diakui hak kekayaan intelektual. Program pemerintah dalam rangka transformasi digital yang menghubungkan infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi. Kami telah meletakkan fondasi yang kuat 6 pilar Smart City. Terbukti kami telah mendapat penghargaan terkait Smart City. Fondasi utama Smart City adalah terbangunnya ekosistem digital yang terdiri dari infrastruktur, suprastruktur, dan SDM sesuai dengan panduan Kementerian Kominfo. Keenam, Smart City yang telah kami kerjakan antara lain pertama Smart Governance. Sedangkan Adinda memaparkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui program ASN Hebat, Manajemen Talenta, dan Kupang Creative Hub untuk mendukung ekonomi kreatif.
Pihaknya juga berjanji jika terpilih akan meluncurkan Digital Youthpreneur untuk melatih wirausaha digital bagi generasi muda di Kota Kupang. Inovasi tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan program Jericho Adinda adalah Kupang 1 Komando 360 derajat, pusat komando langsung di ruang wali kota. Kami membuka pintu mama 1 hari khusus menyampaikan keluhan masyarakat yaitu suara warga. Digitalisasi mal pelayanan publik melalui Kupang Smart Service. Kota Kupang Green and Clean, program unggulan Jericho Adinda adalah Kupang Waste to Well, pengelolaan sampah terpadu, pendekar sampah, SDM mengelola sampah di kelurahan, tanam air rawat pohon, gerakan penghijauan oleh komunitas hijau. Pendekatan SDM yang unggul, program unggulan Jericho Adinda adalah ASN Hebat dan Bahagia, pemberian PPP tepat waktu, manajemen talenta dan karir baku jaga, pengembangan pariwisata SDM. Pelatihan kewirausahaan digital untuk Gen Z dan milenial, Kupang Creative Hub, inkubator bisnis dan ruang kreatif bersama. Dalam pemilihan kepala daerah 27 November mendatang, pasangan Jericho Adinda berharap dukungan masyarakat untuk melanjutkan program berkelanjutan. Mereka optimis bahwa visi ini akan membawa perubahan positif bagi Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Tak hanya itu, pasangan Cesan, Christian Widodo, dan Serena Francis juga menjanjikan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan vokasi bagi masyarakat Kota Kupang. Berikut kami tayangkan untuk Anda. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang nomor urut 5 Dr. Christian Widodo dan Serena Francis menekankan komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada debat kedua Pilkada Kota Kupang. Dr. Christian menyoroti bahwa pembangunan di Kota Kupang yang aman, nyaman, dan kompetitif secara ekonomi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Ia menekankan 6 indikator utama menuju Smart City, yakni Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart People, Smart Mobility, dan Smart Government, dengan fokus pada pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan di berbagai bidang. Program unggulan yang dipaparkan termasuk pelatihan keterampilan teknis pembangunan ruang terbuka hijau untuk aktivitas sosial masyarakat, serta rencana pembangunan Command Center di kantor Wali Kota Kupang yang terhubung dengan Smartwatch. Pasangan ini juga menyampaikan call center terpadu untuk layanan kesehatan dan program digitalisasi untuk memperluas lapangan kerja. Yang terpenting adalah smart people, karena sebagus apapun sistem yang kita bangun, tanpa SDM yang siap, tentu sistem itu tidak bisa dijalankan. Karena sistem selalu dioperasikan oleh manusia. Bagi kami, smart people lah yang utama. Smart people yang kami maksud adalah membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter. Itulah kenapa kalau Bapak dan Ibu perhatikan di website kami sejak awal kami menulis nomor 1 visi misi kami adalah membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter. Jadi bagi kami inilah yang terpenting. Inilah kenapa pada debat pertama kami sampaikan bahwa pendidikan vokasi Kota Kupang menjadi sangat penting. Melalui pendekatan ini, Christian dan Serena berharap dapat menciptakan generasi yang siap bersaing dan mendukung pembangunan Kupang sebagai kota cerdas dengan infrastruktur yang efektif dan masyarakat yang maju. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi pembatalan sementara penerbangan intra-provinsi NTT. Tetap bersama kami.